Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di podcast PPDB SMK SMSR Ubud tahun ajaran 2021-2022 yang ketiga. Baik, bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dengan menghaturkan pangastungkara. Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi tentang SMK SMSR Ubud dan tentunya tentang podcast PPDB SMK SMSR Ubud tahun ajaran 2021-2022. Jadi, tolong perhatikan dengan baik agar kalian bisa mengerti, memahami apa yang akan kakak sampaikan. Nah, untuk poin yang pertama yang akan kakak berdua bahas adalah tentang lokasi sekolah kita. Nah, jadi SMK SMSR Ubud ini terletak di Jalan Raya Sangingan, Campuahan, Ubud, tepatnya di sebelah utara Supermarket Bintang. Nah, SMK SMSR Ubud lebih dikenal dengan nama yaitu SMK Ratnawarta Ubud. jadi SMK SMSR Ubud berdiri di bawah naungan Yayasan Ratnawarta. Jadi kalau kalian mau bilang sekolah di SMK SMSR Ubud maupun di Ratnawarta, Kalian fine-fine saja, ya, semuanya bisa diterima. ya itu fine-fine saja. Nah, untuk program keahlian di SMK SMSR Ubud, Ada akomodasi perhotelan. nah, jadi itu program keahlian di SMK SMSR Ubud, yaitu satu program adalah akomodasi perhotelan. Karena letak SMK SMSR Ubud yang strategis yaitu Terletak di pusat pariwisata. pariwisata, ya. Jadi Yayasan Ratnawarta membangun sekolah di mana berpeluang untuk siswa bisa mempersiapkan dirinya agar siap terjun ke dunia pariwisata, khususnya di bidang perhotelan. Nah, perlu kalian ketahui nih, akreditasi di sekolah kita, Yaitu sekolah kita sudah terakreditasi A, yang yaitu artinya amat baik. Jadi kalian nggak usah ragu kalau mau bergabung dengan SMK SMSR Ubud. Baik, selanjutnya ada Sistem sistem pembelajaran. pembelajaran di sekolah kita, yaitu sebelum pandemi kita melakukan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah dan juga menggunakan e-learning yang bisa kalian lihat melalui PowerPoint yang sudah kakak share. Terus sekarang di masa pandemi kita menggunakan Zoom meeting Ya, seperti yang kalian gunakan saat ini, kita belajar menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Yang tetap berjalan juga menggunakan e-learning, yaitu kita akses di web sekolah, kemudian kita mencari e-learning, di mana e-learning kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu dikhususkan, jadi tidak digabung menjadi satu. Nah, di e-learning ada apa aja sih, Kak? Nah, kalian di e-learning akan dikirimkan beberapa materi-materi tentang pembelajaran, kemudian langsung ada tugas yang bisa kalian kerjakan di e-learning masing-masing. Dan juga ada ulang harian dan juga ulangan tengah semester. Ya, kalian laksanakan dengan menggunakan e-learning dan bisa digunakan dimanapun dan Kalian kapanpun. berada. Baik, yang selanjutnya ada Akan kakak sampaikan fasilitas-fasilitas di SMK SMSR Ubud. Yang pertama ada Padmesana. Jadi seperti biasa akan kita adakan persembahyangan di hari-hari tertentu dan tentunya setiap hari juga diadakan persembahyangan. Fasilitas selanjutnya adalah ruang komputer. Jadi dilengkapi dengan fasilitas yaitu 96 unit komputer. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian bersekolah di sini, fasilitasnya sudah lengkap. Mengapa sih SMK SMSR Ubud punya banyak komputer? karena ulangan akhir semester akan dilakukan di sekolah. Nah, untuk ulangan akan dibagi per sesi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan jangan khawatir untuk soal di setiap
komputer berbeda-beda. Jadi kalian nggak perlu takut kalau temennya di Nyontek samping ya, nyontek nggak ya. akan dicontek oleh temannya karena soalnya berbeda dan em, komputernya juga mencukupi untuk kalian bisa melakukan ulangan sesuai dengan jadwal, tidak akan terjadi benturan dan tidak lagi menggunakan kertas dan pensil atau menggunakan eh, membawa laptop ke sekolah itu tidak perlu lagi karena fasilitas di sekolah sudah mencukupi. Selanjutnya ada restoran. SMK SMSR Ubud sudah berhasil Mengoperasikan satu restoran, yaitu letaknya tepat di depan sekolah. Iya, jadi pertama kalian akan melihat restoran, kemudian bisa langsung memasuki SMK SMSR Ubud. Nah, kalau kalian bergabung di SMK SMSR Ubud, kalian pada saat kelas 10 akan diberikan kesempatan untuk terjun langsung, di mana dibagi menjadi dua section, yaitu F&B service atau menjadi waiter atau waitress. Dan F&B produk. Di produk kalian akan membantu-bantu memasak, mempersiapkan makanan yang akan kalian jual. Dan di F&B service kalian akan diajarkan untuk menata meja makan, di mana kalian akan diberikan kesempatan dari menata meja, menyambut tamu, menghidangkan makanan tamu hingga tamu itu pulang. Nah, adapun tamu yang akan kalian layani ada tamu lokal dan internasional. Jadi kalian akan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Jadi nggak hanya materi aja, kalian bisa langsung praktek sebagai bahan untuk mempersiapkan diri, sebagai gambaran bagaimana nanti pada saat kalian terjun di dunia pariwisata, khususnya di F&B service dan F&B product. Kemudian fasilitas selanjutnya ada lab front office. Nah, di lab front office kalian akan menemukan fasilitas yang menyamai dengan fasilitas yang ada di hotel. Di sini kalian akan melakukan praktek setelah mendapatkan materi di dalam kelas. Nah, jadi fasilitasnya juga menyerupai ya dengan fasilitas kantor depan yang ada di hotel. Jadi pada saat nanti kalian terjun di dunia perhotelan, tidak asing lagi dengan ini formulir apa sih, ini untuk apa, itu sudah diperkenalkan pada saat kalian belajar di SMK SMSR Ubud. Nah, seperti ini contoh melakukan praktek penyambutan tamu check-in. Lanjut. Nah, ini adalah kamar tamu. Di SMK SMSR Ubud ada 2 kamar, jadi yang satunya lagi yaitu double bedroom. Di sini juga fasilitasnya sudah menyerupai dengan fasilitas di kamar tamu. Jadi kalian nggak bingung lagi nanti jika menemukan fasilitas-fasilitas di hotel. Di sini kalian akan diajarkan cara making bed atau merapikan tempat tidur. Selain itu juga bagaimana cara melipat towel. Kalian akan diajarkan di praktek kamar tamu. Nah, yang selanjutnya ada laundry. Di laundry kalian akan diajarkan bagaimana cara mencuci pakaian. Jadi sesuai dengan prosesnya ya. Sesuai dengan SOP-nya. Nah, di sini juga sudah menyamai seperti laundry pada umumnya, sudah terdapat mesin cuci, mesin pengering, setrika. Ya, jadi fasilitasnya sudah memadai dan sudah lengkap. Kalian akan seperti biasa setelah belajar, kalian akan diberi kesempatan praktek. Jadi kalian nggak usah ragu lagi kalau mau join di SMK SMSR Ubud. Nah, dan selanjutnya ada kitchen. Nah, bagi yang suka masak nih, lihat fasilitas-fasilitas di SMK SMSR Ubud. Jadi sudah lengkap peralatan yang akan kalian jumpai di kitchen SMK SMSR Ubud. Jadi pada saat nanti kalian diajarkan materi, diberikan materi tentang metode memasak, cara memotong sayur, sekitar pertemuan selanjutnya akan diadakan praktek dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi nggak usah lagi kalian bawa peralatan dari rumah, nggak usah beli lagi karena sudah disediakan di sekolah. Tentunya fasilitasnya lengkap. Kalian tinggal mempergunakannya dengan baik dan benar.
Nah, fasilitas selanjutnya yaitu lab public area. Jadi di sini bisa kalian lihat di slide ada beberapa jenis mesin-mesin atau alat yang digunakan untuk membersihkan area umum. Jadi di sini akan diajarkan bagaimana cara Cara mengoperasikan mengoperasikan mesin tersebut. Karena mesin satu dengan lainnya itu cara pengoperasiannya pengoperasiannya berbeda. berbeda. Nah, jadi kalian yang akan terjun di dunia pariwisata, khususnya di Departemen Housekeeping, kalian tidak akan bingung lagi jika kalian memasuki hotel dan menemukan alat-alat seperti pada di gambar, karena di sekolah akan dijelaskan apa fungsi dari gambar ini, apa kegunaannya. Jadi kalian tidak akan kebingungan lagi nanti di saat kalian akan terjun di dunia industri. Nah, selain alat-alat nih, ada juga bahan-bahan pembersih. Jadi bahan pembersih untuk membersihkan satu area dengan area lainnya itu tentu berbeda sesuai dengan bahan-bahan atau apa yang akan kalian bersihkan itu berbeda. Jadi kalian akan diperkenalkan beberapa jenis bahan Chemical. pembersih atau chemical. Selanjutnya ada UKS. Nah, jadi SMK SMSR Ubud sudah dilengkapi dengan UKS. Jadi semoga aja sih sehat-sehat semuanya. Tapi sekiranya jika ada yang kurang enak badan, bisa Bisa istirahat ke UKS. ya dengan fasilitas yang sudah lengkap juga ada penimbangan berat badan, pengukur tinggi, dan tentunya ada peralatan-peralatan medis. Jadi kalian akan Akan lebih mudah jika ada cedera lukas, di KS juga sudah terdapat obat merah dan jadi ya semuanya sudah disediakan di sekolah. Tapi semoga saja kita selalu dalam dalam keadaan sehat. Baik, fasilitas selanjutnya adalah Ruang perpustakaan. ya perpustakaan. Bisa Nah, kalian lihat fasilitasnya ada AC, AC. dilengkapi dengan WiFi dan CCTV. Nah, di perpustakaan terdapat buku pelajaran dan ada juga buku-buku Modern, ya, modern seperti ya, kamus, novel, komik. Dan beberapa kitab-kitab mungkin ada yang religius, Ya, bisa kita harus sering literasi ya, bisa pada saat kalian mempunyai waktu luang, jika nanti semoga saja kita bisa belajar ke sekolah, jika ada waktu luang kita bisa menghabiskannya di perpustakaan. Jadi nggak buang-buang waktu ya, jadi gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ini adalah fasilitas sekolah di SMK SMSR Ubud yang paling hits karena ini adalah ruang BK, BK. yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, tetapi suasananya selalu panas. Jadi kalian jangan main-main ke ruangan ini ya. Nah, yang selanjutnya ada tempat parkir. Ya, di SMK SMSR Ubud ada dua jenis tempat parkir. Ada indoor dan outdoor, dan keduanya sudah dilengkapi dilengkapi dengan dengan CCTV. Jadi kendaraan kalian terpantau oleh CCTV 7 kali 24 jam. Jadi kendaraan kalian aman di SMK Sasar Ubud. Jika kalian taruh helm atau barang lainnya di kendaraan kalian, tentu sudah terpantau dan aman. Jangan takut lagi kalau menaruh sesuatu di kendaraan kalian. Nah, ini fasilitas yang pasti kalian tunggu-tunggu kalau kalian nanti bergabung udah bisa di bergabung di SMK SMSR Ubud, kalian akan menikmati atau mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagai berikut. Nah, ada papan tulis kaca, LCD proyektor, komputer, jadi pada saat nanti kalau ada tugas seperti presentasi, itu kalian tinggal bawa subcopy-nya, bisa di flash disk atau di HD. handphone kalian. Pada saat kalian akan presentasi, silakan gunakan komputer yang sudah disediakan. Jadi Di setiap ruangan kelas. Iya, di setiap ruangan sudah ada. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Ya, bawa laptop ke sekolah. Kemudian ada dua unit pendingin ruangan atau AC, terpantau CCTV, dan tentunya yang kalian akan nikmati selalu adalah WiFi.
Jadi kalau kalian nanti buat tugas di e-learning tapi nggak punya kuota, silakan buat tugasnya di sekolah dan gunakan WiFi. Manfaatkan WiFi dengan baik. Nah, itulah tentang fasilitas yang ada di SMK SMSR Ubud. Kemudian akan kakak sampaikan tentang ekstrakurikuler di Ekstrakurikuler yang SMK ada di SMK SMSR SMA Ubud. Ubud. Yang pertama ada di bidang akademi, ada bahasa Inggris, Komputer, ada pastry, spa, kemudian fruit fruit carving. carving, Ya, fruit carving. dan selanjutnya di bidang Olahraga. olahraga ada atletik, bola voli, sepak bola. Nah, jadi kalian diberi kesempatan untuk memilih sendiri di mana kalian akan mengikuti ekstra apa sesuai dengan bakat dan minat Minat kalian. kalian. Nah, sekarang akan kakak perlihatkan atau didemonstrasikan beberapa praktek yang sudah diajarkan di SMK SMSR Ubud. Ya, yang pertama yaitu cara melipat napkin akan didemonstrasikan oleh Kak Yude sendiri. Baik, silakan perhatikan. Ini adalah salah satu praktek yang akan diajarkan di SMK SMSR Ubud pada saat kalian praktek di F&B service. Baik, yang kalian perlukan tentunya adalah napkin. Napkin ini adalah serbet yang digunakan di restoran. Kemudian bisa kalian perhatikan cara melipat napkin. Ini bisa kalian pelajari di rumah sekiranya nanti sebagai gambaran. Kalau kita biasanya sosialisasi ke sekolah-sekolah, nanti akan diberikan kesempatan untuk mencoba langsung. Tapi karena pandemi, kita melakukan sosialisasi hanya lewat layar. Jadi syukuri kalian masih bisa melihat bagaimana cara melipat napkin yang sudah diperlihatkan oleh Kak Yude. Itu adalah salah satu lipatan yaitu corn atau jagung. Kemudian lipatan selanjutnya kalian silakan perhatikan langkah-langkah yang dilalui oleh Kak Yude. Adapun fungsi dari melipat napkin. Fungsi napkin adalah sebagai serbet yang nanti akan digunakan pada tamu agar makanan pada saat kalian makan, makanannya itu tidak berantakan atau tidak mengenai pakaian tamu dan juga digunakan untuk membersihkan mulut pada saat selesai makan. Jadi ini khusus untuk tamu. Pada saat kalian melayani tamu di restoran, kalian akan membukakan napkin tersebut untuk tamunya. Yang kedua, lipatannya itu adalah simple pen. Lipatan selanjutnya adalah cocorn. Tolong Kak Yude bisa diperlihatkan bagaimana cara menebar atau membukakan napkin untuk tamu. Nah, itu cara membukanya, kemudian diletakkan di pangkuan tamu. Nah, baik, terima kasih Kak Yude. Itu adalah cara melipat napkin yang sudah ditampilkan oleh Kak Yude. Nah, selanjutnya akan didemonstrasikan oleh salah satu kakak kelas kalian, yaitu cara melipat towel. Nah, lipatan towel ini sendiri kalian akan pelajari pada saat praktek di room atau di kamar tamu, karena ini digunakan di atas bed. Nah, bisa kalian lihat.
Ini adalah Kak Esa, salah satu siswa SMK SMSR Ubud. Nah, kalau kalian praktek lipatan towel, adapun towel yang diperkenalkan di room ada berbagai jenis, ada bath towel seperti yang digunakan sekarang, yaitu adalah bath towel atau towel untuk mandi. Kemudian ada hand towel, handuk untuk tangan. Kemudian ada face towel, handuk untuk wajah. Dan masih banyak lagi fasilitas yang akan kalian temui di kamar tamu. Ini adalah salah satu lipatan yang akan dibuat oleh Kak Esa. Silakan perhatikan agar kalian gunakan, ada yang bisa kalian gunakan sebagai gambaran. Mungkin di rumah bisa dipraktekkan. Kalau ada yang punya handuk mandi bisa digunakan untuk praktek, untuk pelajaran nanti pada saat kalian ke sekolah, misalnya bersekolah di SMK SMSR Ubud, kemudian disuruh untuk praktek, kalian sudah ada persiapan. Nah, itu sudah jadi sedikit, baru sedikit ya, baru setengah. Jadi lipatan towel sendiri ada berbagai jenis ya. Nah, ini adalah salah satunya yaitu lipatan angsa. Biasanya sih untuk nanti tamu akan merequest pada room attendant agar dibuatkan lipatan towel untuk seperti honeymoon atau birthday party. Selain lipatan angsa juga ada lipatan gajah, lipatan menyerupai anjing, merak. Jadi kalian akan diajarkan berbagai jenis lipatan towel. Sesuai dengan kreativitas kalian juga kalian bisa menciptakan lipatan yang baru. Nanti kalau kalian bergabung di SMK SMSR Ubud akan mendapat berbagai hal yang baru. Tentunya karena kalian di SMP kalian nggak mengkhusus, kalian belum mendapatkan hal-hal seperti ini. Disinilah kalian mempersiapkan diri agar bisa terjun di dunia pariwisata, khususnya di industri perhotelan. Baik, itulah tadi praktek lipat towel yang sudah didemonstrasikan oleh Kak Esa. Terima kasih. Nah, sekiranya sudah ada yang tertarik untuk bergabung, sembari menunggu praktek selanjutnya yaitu fruit carving. Akan kakak sampaikan beberapa hal tentang lomba-lomba yang sudah diikuti oleh SMK SMSR Ubud. Jadi siswanya nanti akan ada lomba seperti making bed, itu diadakan oleh berbagai universitas maupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Jadi siswa diberi kesempatan untuk bergabung untuk bagaimana cara menampilkan cara making bed. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri nanti pada saat kalian bergabung di SMK SMSR Ubud, mempersiapkan diri bagaimana cara making bed, melipat towel, melipat napkin, kemudian kalian setelah mendapat pelajaran juga bisa memanfaatkan pembelajaran tersebut untuk mengikuti lomba ajang kompetisi. Jadi bermanfaat sebelum kalian bekerja atau terjun di dunia industri perhotelan, ini juga bermanfaat sebagai ajang kompetisi. Selanjutnya akan didemonstrasikan tentang fruit carving. Sebelumnya kakak akan sampaikan beberapa hal tentang manfaat dari fruit carving sendiri. Nah,
fruit carving atau mengukir buah, juga ada kompetisinya. Jadi bisa mulai dari tingkat sekolah, kemudian antar sekolah di sekolah-sekolah SMK, khususnya SMK tentang perhotelan, kemudian tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi. Jadi ini ada ajang kompetisinya, seperti Universitas Monash, Diamond, dan Undiksa. Nah, berikut akan ditampilkan atau didemonstrasikan oleh salah satu siswa SMK SMSR Ubud bagaimana cara mengukir buah. Silakan perhatikan. Ini adalah salah satu siswa SMK SMSR Ubud. Nah, kalau kalian mau fruit carving atau mengukir buah, pastikan kalian mempersiapkan buahnya. Kemudian pisau yang akan digunakan untuk mengukir. Baik, ini adalah Kak Ardana dari kelas 11 AP11, salah satu siswa SMK SMSR Ubud yang sudah sering mengikuti lomba. Nah, kalau kalian fruit carving atau mengukir buah, yang pertama kalian siapkan buah, kemudian cutting board atau talenan, kemudian berbagai jenis pisau. Tentunya pisau yang akan kalian gunakan ada berbagai jenis. Tidak hanya satu, sesuai dengan fungsinya. Jika membuat ukiran yang kecil, pasti menggunakan pisau yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk fruit carving sendiri, Kak Ardana sudah mengikuti beberapa lomba yang di mana dia mewakili sekolah atau mengatasnamakan sekolah. Jadi lumayan loh, kalian bisa membawa nama baik sekolah. Kalian bisa berkompetisi, memanfaatkan kemampuan kalian, skill kalian. Jadi bagi kalian yang punya hobi atau kemampuan di bidang ukir, bisa mengikuti ekstrakurikuler fruit carving atau mengukir buah. Untuk ukiran sendiri bisa menggunakan berbagai jenis buah ya Kak ya. Iya. Jadi selain buah semangka bisa menggunakan Pepaya. ya pepaya, labu juga bisa. Bisa menggunakan buah bit atau lobak, wortel, dan timun juga bisa. Itu sesuai dengan kreativitas kalian, mengubah dari buah menjadi sebuah ukiran. Untuk fungsi dari fruit carving nih, biasanya pada saat event-event tertentu, misalnya perjamuan, kalian akan menemukan sebuah ukiran buah ya di samping makanan yang sudah dihidangkan atau di tempat lain, kalian bisa menemukan ukiran buah. Seperti di resepsi juga, kalian akan menemukan berbagai jenis ukiran buah sesuai dengan kreativitasnya. Bisa dikreasikan menjadi binatang, menjadi bunga, menjadi bentuk lain seperti Mungkin mungkin yang mengadakan resepsi bisa merequest buka mereka untuk dibentuk. ya bisa juga ya sesuai dengan requestan dari yang memiliki acara. ya. Jadi seperti Kak Yayo sendiri sudah sering mendapat panggilan ya kalau ada yang resepsi seperti pernikahan. Jadi Kak Yayo mempunyai grup di mana dia mempersiapkan ukiran-ukiran buah. Nah, selain kita menjalankan hobi, kita juga mendapatkan pemasukan. Ya, jadi sangat bermanfaat untuk kalian yang akan mengikuti atau mempelajari fruit carving atau mengukir buah. Di SMK SMSR Ubud ini sudah
Di mana dilatih oleh guru yang sudah berpengalaman. Jadi pembimbing dari fruit carving ini tentu sudah mempunyai pengalaman-pengalaman seperti yang kakak sebutkan, seperti lomba atau membuat untuk resepsi itu menjamin di mana kalian bisa meningkatkan skill kalian pada bidang mengukir buah. Bisa kalian lihat di yang sudah kakak tampilkan. Dalam mengukir buah perlu konsentrasi, ketenangan agar bisa membuat menuangkan kreativitas kalian ke dalam buah. Di sini Kak Ardana akan menampilkan cara mengukir buah untuk membuat kreasi bunga. Jadi bagi kalian yang sekiranya mempunyai skill atau hobi di bidang mengukir, nanti kalau kalian bergabung di SMK SMSR Ubud bisa mengikuti ekstrakurikuler fruit carving. Baik, sambil menunggu kakaknya mempraktekkan bagaimana cara mengukir buah, sekiranya adik-adik ada yang bertanya tentang apa yang mungkin belum jelas dari yang kakak sampaikan, silakan raise hand, kakak beri kesempatan untuk bertanya sambil kalian memperhatikan bagaimana cara mengukir buah yang sudah disampaikan atau ditampilkan oleh Kak Putu Ardana. Jika ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau langsung saja di unmute. Atau mungkin kalian bisa sampaikan di room chat agar apa yang kurang jelas bisa ditanyakan di sini dan jika bisa kakak jawab akan kakak jawab langsung.
Sejauh ini siswa SMK SMSR Ubud sebagian besar yang mengikuti lomba sudah sering mendapatkan juara karena eh, kalian akan mengasah kemampuan kalian di bidang yang kalian tekuni atau hobi kalian memang di bidang itu. Kalian akan mengasah kemampuan kalian agar bisa bermanfaat. Seperti yang kakak sampaikan, jika kalian hobi mengukir buah atau membuat ukiran, kalian bisa menuangkan kreativitas kalian ke sebuah buah, ke dalam buah. Membuat berbagai jenis ukiran, kemudian nanti bisa mengikuti ajang kompetisi dan mendapatkan penghargaan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kalian silakan belajar dengan tekun sehingga bisa meningkatkan skill yang kalian miliki. Bisa kalian lihat ya, sudah jadi setengah atau Sudah setengah jadi. ya dari buah semangka yang sudah diukir oleh Kak Putu Ardana. Baik, ini kakak sedang membuat kelopak bunga atau bagian luar dari bunga tersebut. Sebenarnya ada beberapa pola untuk membuat bagian luar dari bunga ini, tapi kakak menggunakan yang seperti ini. Baik, kalian bisa mengkreasikan ini di rumah sesuai yang kalian suka. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan di SMK SMSR Ubud, bisa follow Instagram @smk_ratnawarta Ubud atau Instagram @osiskata. Di sana sudah diposting berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di SMK SMSR Ubud. Kurang lebih seperti ini bagian kelopak dari bunganya. Bisa kalian lihat kurang lebih seperti itu bagian dari kelopak bunga. Jadi untuk fruit carving sendiri untuk membuat bunga memerlukan waktu kurang lebih 25 menit. Jadi bagi yang baru belajar mungkin lebih lama, bagi yang udah pro atau sudah terbiasa memegang pisau untuk fruit carving atau sudah terbiasa mengukir buah, mungkin membutuhkan waktu yang lebih singkat. Kalau kalian sekiranya ada yang tertarik nih, bisa coba-coba di rumah. Kalau ada pepaya atau semangka, bisa diukir, dikreasikan sesuai dengan kreativitas kalian. Untuk lomba-lomba tidak hanya diadakan di luar sekolah, tapi di sekolah juga sering diadakan lomba-lomba seperti kegiatan tengah semester, akan diadakan lomba seperti fruit carving, di lomba memasak, di bidang keagamaan juga sering seperti cara membuat kelakat, membuat canang, di bidang menari juga ada. Kemudian olahraga, seperti yang tahun lalu untuk lomba tengah semester di bidang olahraga ada futsal. Bagi kalian yang hobi bisa juga menuangkan hobi kalian.
Jadi tidak hanya belajar terus belajar, tapi juga menyeimbangkan dengan kegiatan seperti hiburan, meskipun hiburannya ini bersifat formal atau bermanfaat bagi kalian sendiri. Nah, untuk praktek fruit carving ini sendiri tidak hanya untuk cowok aja ya, karena jangan baru didemonstrasikan oleh kakak yang cowok, nanti kalian kira yang cewek nggak boleh ikut, bukan seperti itu. Sesuai dengan kalau memang kalian berpotensi atau mempunyai skill di bidang itu, silakan ikuti ekstrakurikuler fruit carving. Begitu juga dengan cara melipat napkin yang tadi sudah dipraktekkan oleh Kak Yude. Kalian juga akan sebagai waiter atau pelayan yang cowok juga akan mendapatkan kesempatan untuk praktek melipat napkin. Bukan hanya cewek saja. Bisa dimengerti? Kalau sudah jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, bisa kalian lihat kurang lebih seperti itu hasilnya. Ini juga ada salah satu lagi karya yang sudah dibuat tadi. Kita kalau sudah tata dengan berbagai macam bunga, kurang lebih seperti ini. Ya, bisa kalian lihat, itu tidak hanya ada satu bunga mawar saja, tapi ada bunga mawar yang terbuat dari wortel, dari buah bit, dan berbagai jenis lainnya.
Jadi bisa sebagai gambaran kalau kalian sekolah di sini, kalian bisa meningkatkan skill kalian, bisa membuat kreasi seperti yang kalian lihat. Bagi kakak sih sangat menarik ya. Bagi kalian yang mempunyai skill atau hobi di bidang seni ukir, nanti kalau bergabung di SMK SMSR Ubud bisa mengikuti ekstrakurikuler fruit carving. Baik, terima kasih Kak Putu Ardana atas demonstrasinya. Nah, sekiranya sudah ada yang tertarik nih untuk bergabung di Di SMK SMSR Ubud. Nah, bagi kalian yang sudah tertarik untuk bergabung di SMK SMSR Ubud atau sudah mau mendaftar, silakan kalian bisa mendaftar melalui web sekolah yaitu www.smkratnawarta.sch.id. Kemudian kalian akan menemukan Tampilan seperti gambar yang bisa kalian lihat di PowerPoint yang sudah kakak share. Dan selanjutnya silakan kalian pilih klik PPDB online. Kalian akan melihat tampilan seperti ini. Kemudian kalian klik pendaftaran online. Setelah itu kalian akan menemukan formulir pendaftaran online penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Silakan lengkapi formulir pendaftaran sesuai data diri kalian masing-masing. Silakan kalian isi nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, anak keberapa, jumlah saudara, dan alamat rumah. Selain itu, silakan lengkapi dengan kode pos, nomor telepon, email, tinggi badan, berat badan, asal SMP, dan alamat SMP kalian. Nah, untuk email dan nomor telepon usahakan menggunakan nomor telepon dan email yang masih aktif, karena semua informasi akan dikirimkan melalui email. Dan jika kalian sudah selesai mendaftar, kalian bisa langsung masuk di grup PPDB yang ada di Telegram. Nah, untuk tambahan, untuk kode pos, kalian bisa isikan dengan kode pos kecamatan masing-masing. selanjutnya lengkapi dengan nama ayah, nomor HP ayah, nama ibu dan nomor HP ibu, kemudian pendidikan ayah, pendidikan ibu dan pekerja ayah, pekerjaan ibu dan nilai ujian nasional bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Nah, untuk nilai ujian kalian bisa isikan dengan angka 0 dulu, karena kalian belum melakukan ujian nasional. Selanjutnya, ada kolom tulislah siapa yang merekomendasikan atau dari mana Anda memperoleh informasi tentang PPDB ini. Silakan kalian tulis dari mana kalian mendapatkan informasi. Bisa tulis dari nama kakak yaitu Gusti Ayu Aripawitri. Ataupun nama kakak, I Gusti Ayu Sri Utari Dewi, biar lebih gampang bisa tulis Kak Yude aja. Kemudian, saya menyatakan bahwa isian data dalam formulir ini sudah saya cek kesesuaian datanya. Silakan kalian klik kotak putih itu, kemudian kirim data ke server SMK Ratnawarta Ubud. Nah, pada saat kalian sudah melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pendaftaran online, pendaftaran ulang, dan kalian sudah melakukan MPLS, dan kalian sudah dinyatakan sebagai siswa SMK SMSR Ubud, kalian akan mendapatkan kegiatan yaitu yang namanya table manner seperti yang kakak share di screen. Jadi kegiatan table manner ini di sini kalian akan diajarkan tata cara atau etika dalam meja makan dalam perjamuan. Nah, untuk table manner kalian tidak hanya diajarkan bagaimana tata cara makan, kalian juga akan diajak mengelilingi hotel dan
dengan fasilitas-fasilitas fasilitas hotel. Tidak hanya cara makan, tapi kalian akan makan langsung sebuah hidangan yang sudah disiapkan. Jadi kalian akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan peralatan-peralatan seperti menggunakan pisau pada saat makan, menggunakan garpu dan peralatan lainnya. Nah, sebagai gambaran nih, kakak sampaikan tentang nanti kalau kalian bersekolah di SMK SMSR Ubud akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2.100.000. Ini untuk yang tahun lalu. Bisa jadi untuk tahun ini Mungkin ada peningkatan ataupun penurunan. Jadi ini hanya sebagai gambaran atau sebagai persiapan jika kalian sudah mendaftar di SMK SMSR Ubud. Dan untuk biaya ini sendiri sudah mencangkupi seragam lengkap, sekolah, baik dari hitam putih, krim biru, batik, pramuka, baju praktek, baju olahraga, dasi, dan dilengkapi dengan name tag, buku saku, dan biaya table manner. Ini hanya sebagai gambaran. Nah, itu sudah kakak sampaikan beberapa informasi tentang SMK SMSR Ubud dan khususnya tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Jika ada yang kurang jelas, kakak buka sesi pertanyaan. Silakan kalian tanyakan apa yang sekiranya belum bisa kalian mengerti, nanti akan kakak jawab sesuai dengan kemampuan kakak. Baik, silakan bagi yang kurang mengerti bisa klik titik 3 di bawah, kemudian raise hand, atau bisa langsung di unmute, atau juga bisa kalian bertanya di room chat. Baik, waktu kakak persilahkan. Sekiranya mungkin ada yang mau tahu nanti pada saat kalian bersekolah di SMK SMSR Ubud, sebelumnya kan pada saat kalian mendaftar nanti akan diadakan tes atau seleksi. Mungkin ada yang mau tahu seleksinya apa aja, tentang apa, itu bisa ditanyakan. Silakan, waktu kakak persilahkan. Kalau ada yang sudah mendaftar di antara kalian, nanti silakan mengikuti tes sesuai dengan jadwal, sesuai dengan hari, tanggal, dan waktu yang sudah ditentukan. Bagi kalian yang belum mendaftar, ayo langsung daftarkan diri kalian di SMK SMSR Ubud. Silakan klik di www.smkratnawartaubud.sch.id. Dewa Ayu Oktaviari. Sekiranya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, bisa langsung di unmute. Dion, jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, silakan di unmute atau raise hand. Gusti Ayu Diah Laksmi. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Juniantari. Ayo, kalau ada yang kurang jelas, silakan di unmute. Kemudian ada Sangayu Made Maya. Silakan, jika ada yang kurang jelas, waktu kakak persilakan untuk bertanya. Nancy Aulia, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, waktu kakak persilahkan.
Atau yang lainnya, jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya agar nanti kalian tidak bingung bagaimana cara mendaftar atau informasi apa aja tentang SMK SMSR Ubud yang belum kalian tahu. Kakak tekankan lagi untuk pendaftaran. Bagi kalian yang belum mendaftar, silakan mendaftar dengan cara klik di web sekolah yaitu www.smkratnawarta.sch.id. Kemudian klik pendaftaran online. Silakan isikan formulir dengan lengkap dan dengan sebenar-benarnya. Untuk nilai ujian nasional, silakan isi angka 0. Kemudian periksa seluruh informasi yang kalian masukkan di formulir agar semua informasi benar semua. Kemudian silakan kirim data ke server SMK Ratnawarta Ubud. Nah, setelah mengirimkan data, kalian bisa langsung masuk di grup PPDB online. Begitu juga dengan jika ada di antara kalian yang sudah mendaftar, silakan mengikuti tes sesuai dengan hari dan tanggal yang sudah ditentukan. Jika di antara kalian ada yang join di pertengahan atau mungkin ada beberapa informasi yang belum kalian ketahui, silakan join di Zoom minggu depan, yaitu pada hari Kamis selanjutnya. Di sana kalian bisa join pada pukul 9 pagi. Baik, jika tidak ada yang bertanya, terima kasih kakak ucapkan karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kakak sangat berharap di antara kalian ada yang bergabung dengan SMK SMSR Ubud. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak berdua akan menutup podcast pada pagi hari ini. Tidak lupa kakak sampaikan jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Kakak mohon maaf. Dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.